Cerita rakyat legenda si Lancang. Pada zaman dahulu, di daerah Kampar, hiduplah seorang anak bernama Lancang bersama ibunya. Mereka sehari-hari hidup prihatin mengandalkan penghasilan yang minim sebagai buruh tani. Keadaan ini membuat si Lancang berpikir untuk memperbaiki nasibnya dengan pergi merantau. Pada suatu hari, si Lancang berangkat ke negeri orang. Diceritakan, si Lancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala perjuangannya tidak sia-sia, ia berhasil menggapai cita-citanya menjadi orang kaya. Ia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi, ia lupa pada ibunya dan segala janji manisnya dahulu. Pada suatu hari, si Lancang singgah di Kampar. Berita kedatangan si Lancang terdengar oleh ibunya. Ia mengira bahwa si Lancang pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, ia naik ke geladak kapal mewah si Lancang. Si ibu langsung menghampiri si Lancang dan ketujuh istrinya. Betapa terkejutnya si Lancang ketika menyaksikan bahwa perempuan berpakaian compang camping itu adalah ibunya. Akan tetapi, harapan ibu si Lancang hanya tinggal harapan. Rasa malu dan marah pun tak dapat ia tahan. Ibunya segera menghampirinya. "Engkau Lancang, anakku, oh, betapa rindunya hati emak padamu." Mendengar sapaan itu, si Lancang begitu tega menepis pengakuan ibunya sambil berteriak. "Mana mungkin aku mempunyai ibu perempuan miskin seperti kamu. Kelasi, usir perempuan gila ini." Dengan perasaan hancur, ibunya pergi meninggalkan semua angan-angan tentang anaknya. Luka hati seperti disayat sembilu. Setibanya di rumah, hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya karena perlakuan buruk yang diterimanya. Ia mengambil pusaka yang dimilikinya berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru. Diputarnya lesung itu dan dikibas-kibaskan nyiru itu sambil berkata, "Ya Tuhanku, hukumlah si anak durhaka itu." Tidak perlu waktu lama, Tuhan mengabulkan permintaan ibu tua renta itu. Dalam sekejap, turunlah badai topan. Badai tersebut meluluh lantakkan kapal-kapal dagang milik si Lancang dan harta benda miliknya. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri. Gongnya terlempar ke Kampar kanan dan menjadi Sungai Ogong. Tembikarnya melayang menjadi Pasubilah. Sedangkan tiang bendera kapal si Lancang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Si Lancang. Hingga sekarang, nama-nama tempat itu masih ada dan dapat kita disaksikan. Pesan moral dari dongeng cerita rakyat kisah si Lancang adalah, hendaknya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terutama kepada ibu, karena itu adalah kewajiban kita dan pasti akan mendapat pahala. Sebaliknya, menjadi anak durhaka akan membawa malapetaka. Itulah kisah si Lancang yang durhaka kepada ibunya. Semoga kita dapat memetik hikmah dari cerita ini. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita rakyat selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.